Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul analisis jenis aliran pada saluran terbuka dengan hambatan. Di sini saya Ralfa Hirai dengan NIM 2410661004. Saya Kasimani Putri Sugiarto dengan NIM 2410660003. Saya Manidita Mundia dengan NIM 2410661005. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Rohimati Sofian, SSI MSI. Di sini kami akan memulai presentasi. Jadi Ibu sebentar judulnya Analisis jenis aliran pada saluran terbuka dengan hambatan. Jadi langsung saja kita akan memulai pembahasan. Untuk latar belakang yaitu saluran terbuka pada umumnya memiliki pola aliran yang dapat berubah akibat kondisi tertentu. Nah, salah satu penyebab pentingnya perubahan pola aliran adalah adanya hambatan di dalam saluran. Hambatan tersebut dapat mempengaruhi kecepatan aliran dan tinggi muka air. Karena itu, pemahaman tentang pola aliran itu sangat penting untuk memahami pola aliran untuk bisa dijadikan untuk sebagai desain infrastruktur air seperti irigasi, kemudian ada bendungan dan juga spillway. Next. Untuk tujuan penelitiannya yaitu kita dapat menganalisis terkait perubahan jenis aliran pada saluran terbuka dengan penambahan hambatan melalui yang pertama itu ada pemodelan fisik atau flow meter, dan yang kedua ada pemodelan numerik dengan HECRAS 1D. Selanjutnya ada dasar teori. Jadi angka Freud atau FR itu menentukan jenis aliran. Yang pertama ada FR kurang dari 1 itu bisa dinamakan dengan subkritis. Lalu ada VR sama dengan 1 itu termasuk kritis, dan VR lebih dari 1 itu superkritis. Jadi untuk perubahannya sendiri itu perubahan hambatan mempengaruhi ada 3. Yang pertama ada tinggi muka air atau TMA, 2 kecepatan aliran, dan 3 jenis aliran. Untuk metode penelitiannya sendiri di sini untuk durasi penelitiannya itu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan. Nah, lokasinya itu ada di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Widya Tama. Ada video tutorial ada di Kalau teknik lingkungan nggak ada ya dari tadi ngambil teknik lingkungan. Oh tadi sipil. video tutorial ada di Bandung, di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Iya, iya. Lalu selanjutnya ada pemodelan. Yang pertama tanpa hambatan, yang kedua hambatan bukan bawah, dan yang ketiga hambatan ambang trapesium. Jadi hasil fisiknya itu dia akan dikalibrasi menggunakan model HECRAS 1D. Untuk flow chartnya sendiri itu dari mulai atau start, selanjutnya pembuatan alat uji flow meter, selanjutnya pemodelan dan uji coba dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemodelan fisik, yang kedua pemodelan numerik dengan HECRAS 1D. Setelah itu melakukan analisis hasil metode dan kesimpulan dan selesai atau finish. Untuk hasil pengamatan hambatannya sendiri yaitu yang pertama ada kondisi tanpa hambatan, debitnya di angka 0,01 meter kubik per sekon. Yang kedua ada kemiringan saluran berada di angka 0,01 dan TMA rata-ratanya berada di 1 cm. Jenis alirannya itu superkritis karena FN-nya berada di angka 1,36. Untuk yang kedua itu ada hambatan bukaan bawahan. TMA hulunya itu ada di angka 3 cm, TMA hilirnya berada di 1,5 cm, kecepatan hulunya di 0,1 meter per sekon, kecepatan hilirnya berada di 0,26 meter per sekon. Jenis alirannya berada di subkritis. Dan terakhir hambatan ambang trapesium, TMA hulunya 10 cm,
0,26 meter per sekon. Jenis alirannya berada di subkritis juga. Adapun selanjutnya itu terkait perbandingan dan analisis. Jadi untuk kondisi yang tanpa hambatan itu termasuk jenis aliran yang superkritis dengan TMA hulunya 1 cm dan TMA hilirnya berada di 1 cm juga. Dan untuk kondisi hambatan bukaan bawah itu termasuk jenis aliran yang subkritis karena di TMA hulunya sendiri itu berada di 3 cm dan TMA hilirnya itu di 1,5 cm. Kemudian untuk kondisi di ambang trapesium itu termasuk jenis aliran yang subkritis karena TMA hulunya itu berada di 10 cm dan TMA hilirnya 1,4 cm. Jadi semakin besar hambatan, semakin besar pula kenaikan di TMA di hulunya. Jadi kecepatan menurun dan aliran cenderung subkritis. Berikut tampilan dari tabel pengamatannya. Untuk yang tabel pertama itu TMA di sepanjang saluran akibat hambatan bukaan bawah. Lalu yang tabel kedua itu TMA di sepanjang saluran akibat hambatan bangunan ambang. Untuk kesimpulannya, yang pertama adanya hambatan yang mengubah pola aliran dari superkritis menjadi subkritis. Lalu yang kedua, tingkat kenaikan TMA bergantung pada bentuk hambatan. Nah, yang terakhir yaitu Hekras 1D mampu mempresentasikan hasil fisik dengan penyimpangan kecil yang berarti layak digunakan untuk analisis desain hidrolika. Jadi sekian Bu pemaparan terkait jurnal mengenai saluran aliran Yang judulnya Mbak Kak, dari yang judul. Kasih terus berapa halaman tadi? Untuk keseluruhannya 11. Tadi yang punya Mbaknya berapa tadi? 12. Ini tahun berapa yang tadi artikelnya? artikelnya di tahun 2023. Iya. 2023. Lanjut Mbak. Lanjut. Nanti kalau nggak lengkap saya tampilkan artikelnya. Ya, yang pertama pastinya yang banyak memiliki faktor-faktor pengaruh itu memang saluran terbuka ya, karena dia kan langsung terhubung dengan udara atau faktor lingkungan ya pastinya. Beda dengan yang tertutup. Kemudian apa nih? Hambatan dibandingkan menunjukkan perubahan kecepatan pentingnya untuk memahami pola. Nah, di sini di penelitian ini kan menganalisis ya Mbak ya, saluran terbuka. Jenis hambatannya tuh apa aja Mbak yang diteliti di sini dan apa yang mempengaruhi? Tadi bisa selanjutnya. Iya silakan. Nanti apa yang diskusikan dengan Bu Sofi di resume ya, ditulis dan buat dikasih cover dulu. Untuk dari analisis perbandingan sendiri di sini tuh terdapat dari segi kondisi hambatan. Sekarang Ada jadwal sentrum sipil. Bu 5 menit sebentar Bu, belum bisa. Gak apa ya Bu? Ya. Jadi tadi pertanyaan Ibu terkait perbandingan dan analisis ya Bu. Untuk kondisinya yang dibandingin di sini terkait ada yang di kondisi tanpa hambatan, kemudian hambatan bukaan bawah dan ambang trapesium, dan jenis alirannya itu ada di superkritis, subkritis. Dan untuk di kondisi yang tanpa hambatan itu termasuk di jenis aliran yang superkritis karena dari segi TMA hulunya itu bisa reguler juga itu berada di 1 cm dan juga dari TMA hilirnya 1 cm. Dan kemudian untuk di kondisi hambatan bukaan bawah itu subkritis jenis alirannya itu TMA hulunya di 3 cm serta TMA hilirnya di 1,5 cm. Maksud
saya yang mempengaruhi apa faktor-faktor? Itu Bu, semakin besar hambatan maka semakin besar kenaikan TMA di hulunya. Jadi dari segi kecepatan menurun, kemudian alirannya itu cenderung menjadi sublitis. Yang mempengaruhi faktor-faktor alirannya itu apa aja? Karena Ada Bu. Hambatan pada saluran. Iya, hambatan. yang mempengaruhi aliran. Iya, hambatannya adanya hambatan di badan saluran. Tinggi muka air juga mempengaruhi sama perubahan kecepatan. Kecepatannya juga sangat Terus berpengaruh. ya, terus nilai VR-nya juga. Bukan VR. FR. FR Dari tadi. Apalagi bentuk dan dari ukuran. segi polanya juga. Bentuk pola dan ukuran. aliran. Bentuk dan ukurannya mempengaruhi ya. Saluran itu seperti saluran. apa? Apalagi koefisien kekasarannya, kasaran saluran ada kan? Sudah saya pernah sampaikan. Terus apalagi? Hambatan-hambatan, jenis hambatannya itu yang pastinya. Jenis hambatan apa? Bisa ini jenis hambatan apa aja yang dibahas? Dari segi jenis hambatan Hambatan apa bukan bawah sama hambatan bukaan ambang apa sih? ambang Ya, ambang trapesium. ambang trapesiumnya Bu. Apalagi debit itu pengaruhi, apalagi Iya, debit, kemiringannya. kemiringan saluran. Iya, jadi terus dari TMA hulu dan Jenis TMA hambatan hilirnya. itu ada yang gesekan, ada yang hambatan bentuk, dan ada yang vegetasi. Nanti dibahaslah di resume itu. Terus metode analisisnya apa aja? Karena analisis metodenya Hekras menggunakan hekras 1D, satu dimensi. ya di sini kan masuk yang mana? Ada metode empiris, ada yang numerik, ada yang eksperimental. Kok grupnya, siapa kelompoknya Sinawa tadi pakai yang Numerik. Kita juga numerik. Itu dibahas tuh nanti di resume. Apalagi ya? Kelebihannya apa? Metodenya. Analisis saluran terbuka ini, kelebihan dia punya kelebihan apa? Kelebihan dari saluran analisis saluran. Boleh diskusi dulu. Iya. Nah, sambil di scroll mbak, tolong di scroll ya, ke bawah mbak. Atau kesimpulan aja, langsung kesimpulan. Soalnya mau ditanya. Ada yang akan membuat Tadi untuk kelebihannya Bu, dari kan untuk di penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang dari fisik dan numerik. Jadi dari segi pemodelan fisiknya itu dengan fluorometer tadi sudah dibahas, dan terkait pemodelannya juga itu numerik dengan hekras satu dimensi. Jadi kombinasi dua metode ini membuat hasilnya itu lebih kuat dan saling memvalidasi gitu Bu. Dan ini juga sudah dibuktikan dari beberapa hasil pengamatan, hasil dari penelitian yang didapat. ya nanti diperbaiki aja di resumenya ya. Dan ini kesimpulannya, pokoknya intinya gini, artikel itu ini direvisi, disesuaikan isi artikel. Jadi apa yang ada di artikel dicantumkan semua di sini, jangan dikurangi. Ya walaupun nanti berapa belas tidak ada masalah kan, kalau dijadikan PPT ini lebih banyak. Yang penting lengkap ya. Nanti yang diupload artikel PPT dan hasil resume diskusi dengan Sofi. Nah ini hekras satu dimensi ini mampu mempresentasikan hasil fisik dengan penyimpangan kecil. Berarti meminimalisir ya penyimpangan, kemudian berarti layak digunakan untuk analisis desain hidrolika. Jadi artinya model ini ya dengan metode numerik ya. Nah kemudian apa ini, tingkat peningkatan bergantung pada bentuk hambatan tadi, bentuk-bentuknya dulu, bentuk jenis hambatan apa aja itu mempengaruhi TMA tadi itu. Adanya hambatan mengubah pola aliran dari superkritis jadi subkritis. Di mana itu maksudnya? Berarti lebih lambat ya jadinya. Hambatan tadi itu kan tadi kan kelompoknya Nawa itu sudah dibahas tadi kan sebenarnya. Ada subkritis, ada kritis, superkritis. Yang jelas yang pola yang aliran cepat itu di superkritis. Nah dengan adanya hambatan berarti menurunkan pola itu dari superkritis menjadi subkritis ini. Kesimpulannya cuma 3 ini. Iya Bu. Ada lagi satu lagi yang mau disampaikan untuk manfaat penelitian ini apa aja? Jadi penerapannya kira-kira bagaimana untuk penelitian ini, hasil penelitian ini?
resume aja. Penerapan dari penelitian ini, manfaat sama penerapannya. Jadi dijadikan satu tulisan. Selain yang tadi yang sudah saya sampaikan. Iya sih. Mungkin itu tutup dulu Isma. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum